mana kau selama ini? Bidadari yang ku nanti. Mantap. Mengapa baru sekarang kita dipertemukan? Enak juga gini santai-santai. Belum ada klien. Kadang lagu-lagu Kita yang menikmati Palu yang lagi panas-panasnya. kalau lagu Selon Seven itu Pak Fikri usia SMP ya? SMP. Lagu Pataba berarti ini? Bukan? Tidak juga. Sepia. Kalau saya ini paling saya suka. Oh gitu. Nah, Hampir semua lagu nggak patokan ke hati. Desata kan ada arti karena semua telah terjadi. Kini kau telah menjadi. Satu kali kita bikin jinglenya ini Podcast. ngobrol ini ngobrol ekspor. Oh iya bisa. Oh begini please. Boleh nih. Gimana? Ngobrolin ekspor. Boleh. Ngobrolin ekspor. Oke. Ngobrol. Ngobrolin ekspor. Begitu terus aja. Iya. Harus dipanjangin. Iya. Oke, nanti kita cari liriknya. Kayaknya itu cukup. Ngobrol. Ini mana ini orang punya satu ini bagian dua orang Belum selesai Lady katanya. sini. Belum selesai katanya. ya Lestina terus. 大家好，青色主人， excuse me， Oh. Tidak, tadi maksudnya apa? 大家好， Tak. 大家好， Hao. 大家 Artinya 好，Hello everyone， Oh, banyak. Iya, Iya, Tasyahau itu hello. Terus Pak Fikri tadi bilang apa tuh siapa? Selamat. Mas silakan duduk. Silakan duduk. Silakan duduk. Silakan duduk. dari Ya. tadi apa kursus? 对呀，我们才学校来的。 Apaan kamu? Ngomong tahu perempuan. Apa? Jadi Les Mandarinnya. Ada les Mandarin. yang gretong itu? Iya. Mama, kalau cari yang gretong. Iya. Programnya Pak Aku Gubernur. berani cerdas juga. buat ASN, bahasa Mandarin. Iya, ini kan kita Cocok pas untuk di Iya. di klinik juga oke karena investornya kita kan banyak. Iya. ya banyak bayar yang dari Cina ya. Kita punya klien-klien juga bisa nanti perusahaan. Memangnya bayar Iya. langsung ke sini juga ada? Nah, ada kan? Mari akan investasi dan dari Cina langsung. Bisa bahasa Indonesia. Bisa. Jadi Untung ada tour guide-nya, ada orang yang Translator. Indonesianya. Kalau saya sendiri ya Iya. kampus nggak tahu apa. terus mau ini dua yang sudah kursus bagaimana? Iya, itu juga. Iya. Tujuannya Pak Gu. Urus bayar yang hari ya. Mudah-mudahan sudah bisa handle calon-calon Ya investor. bayar betul yang Iya, Ini tujuannya bukan bayar lagi, ini itu investor juga. yang investasi di sini. Oh, Kalau bayar kan nggak perlu kita ketemu, tapi kadang kalau kita zoom ada juga itu bisa. jadi memang kita butuh berarti ya, Iya, klinik kita ekspor butuh ya. Iya. Jadi mau bahas apa ini? Ngobrolin ekspor. Jadi begini sih, ini mumpung ini tadi ada pelaku usaha yang besar, di bawang goreng ternyata kualitas bawang goreng yang ada di Sulawesi Tengah ini termasuk kualitas kelas di Iya, atas. betul. Cuman sayang belum ada yang ekspor gitu ya Pak Fik? Ya kalau bawang gorengnya sih mungkin sudah keluar negeri. Ya. Tapi kan kalau dibilang ekspor itu tercatat ekspor, itu saya belum tahu ya. Agak meragukan karena tidak punya data. Belum ada di Ya, sini. karena
Mungkin selama ini pelaku usahanya kirim itu di bawah 30 kilo. Oh, Karena di ya. atas 30 kilo itu Baru bukan tercatat, terbit, iya. pemberitahuan ekspor barang. Oke, jadi mungkin baru dalam Ya, sedikit ya, skala kecil ya begitu ya. Dia mungkin bawa ke negara, ada yang bilang sudah ke Malaysia lah, Iya. Singapura. Berarti cuma dibilang Jadi kira-kira oleh Ini permintaan rumah tangga saja, Bro. Kalau rumah tangga. Jangan saja mungkin ada yang oleh-oleh. kirim via kan pembelian via marketplace online kan, Iya. tapi proses pengirimannya itu di bawah 30, jadi pencatatannya belum masih belum masuk ada dalam ya ekspor ya, kategori ekspor ya, karena di bawah 30. tapi barang Kilo. sendiri ini udah pasar luar, maksudnya ke luar negeri sudah. Nah, berarti kendalanya di mana berarti? Bahan baku sih Pak. Bakunya kan bahan baku ya di hulu ya. Bahan baku. Kenapa bahan bakunya masih kurang berarti? Iya. Atau Karena ini kan tidak sembarang tumbuh. bawang goreng Iya. Bawangnya, Jadi, bawang putihnya, bawang merahnya. Bawang merah. tunggu. Bahan bakunya. Kalau misalnya begini, sebenarnya apa yang bikin bawang goreng ini kualitasnya kalau tadi dibilang kelas A, grade A. Ya, Apa sebenarnya yang ada gak grade-grade-nya bawang goreng? pasti Ada. kalau orang bilang Ada. kan sudah terkenal bawang goreng Palu, bawang goreng Palu. Apa sebenarnya yang bikin? Kerenyahannya. Renyahnya baru sama jenisnya juga. Iya. Kadar airnya juga kurang. Iya. Iya. Harumnya juga ya. Ya. Harum. Aromanya. Sendiri Pak. Dan kalau di Sulawesi Tengah itu bawangnya itu disebut bawang lembah karena dia hanya bisa tumbuh di dataran rendah dengan curah hujan Berarti bisa di googling, bisa di. iya 500 mm per tahun. Iya. Itu yang bikin istimewa berarti. Iya, makanya dia tidak sembarang yang varietas lembah Palu ini ya, yang bawang gorengnya ini, bawang merahnya ini tidak sembarang, yang ada di Palu. Nah, sementara untuk di kategori ekspor itu berarti harus 30. Masa 30 kilo per. Ya itu syaratnya pengiriman itu kan di atas 30 ke atas itu sudah ada pencatatan ekspor. Jadi kalau di di Kota Palu ini di mana lokasi-lokasi ini untuk bawang? Apa lokasi Iya. bawang? Iya. Nah, iya bawangnya. Sigi ya. Ya. Maku sama Taipa. Apanya? Di Oloboju? Oloboju? Iya di Sigi. Beberapa kemarin tempat yang kita pergikan Pak. Maku. Wombo? Iya. Wombo. Maksudnya mungkin pelaku usaha yang pelaku. kita pergikan kemarin bahannya masih ambil di situ. Boya sih paling bagus Pak. Sebenarnya. Cuma kandungan merkuri. Sudah. Waduh. Pas dicek masih ada teman merkurinya. Jadi Intinya timbal ya. Iya. Sayang ya. Iya. karena mungkin daerah sana kan Karena daerah tidak sembarang ini ya. Bawang ini tumbuh. Tidak sembarang. sembarang tempat. Mungkin Jadi- ada kekhasan sendiri. Jadi bagaimana itu kalau mau bisa ekspor kalau begitu? Ya, ekspor yang skala kecil aja Yang gitu ya, 30, 50. Bisa. Cuma kalau ini terkait produk yang retail lah, retail kan sudah dalam kemasan cantik, Iya. kita branding namanya. Ada Mbok Sri Rezeki, Iya. apa gitu, banyak gitu. Kita sudah Raja. masuk UKM bawang goreng, itu dia branding. Cuma kalau untuk keluar, pasar luar, yaitu dia akan dituntut oleh keamanan pangannya. Iya. Persyaratan keamanan pangannya harus dipenuhi. Nah, situ ada ISO lah, ada Iya. GMP lah, Iya. macam harus dipenuhi. Nah, itu yang agak sedikit memberatkan pelaku usaha kan, karena itu berbayar. Nah, kalau teman-teman di Perindak sendiri itu bagaimana bisa memfasilitasi itu? Kalau kita masih sepanjang merek sih, Iya. kemarin kerjasama sama Kemenhub. Iya. Nah, kita itu ada podcastnya Haki ya, yang- Haki. intelektual, Oh. tapi yang di resimnya itu yang tentang merek ya. Di merek kita sudah patenkan mereknya kan, kita sudah daftarkan mereknya mereka supaya tidak ditiru. Tapi kan kalau merek itu kan dia cuma teritori kan, cuma wilayah Indonesia. Kalau keluar itu bisa aja. Tapi kalau mau patenkan sampai di luar mereknya, disahkan di luar kan bisa
daftar lagi ke yang pusatnya WIPO. Di WIPO itu daftar mereknya kita. Kita bisa bersaing. Cuma kadang buyer itu dia mau repackaging lagi kan di negaranya. Karena kalau itu dia harus izin edarnya. Terus izin edarnya dia pakai brandingnya dia, mereknya dia. Kalau kita mau pakai kita harus urus izin edarnya juga yang si Bambang Bosri. Dia harus urus izin edar yang kalau pakai nama Bosrinya. Harus urus izin edarnya di sana. Jadi enggak semata-mata mereknya kita langsung bisa begitu ya. Tapi iya kayak makanan-makanan itu semua bisa sebenarnya, bukan kendala itu sebenarnya. Tinggal kita cari relasi saja di negara tujuan, Malaysia. Ada kenalan, karena ada yang brand, pasarkan, yang edarkan itu betul, karena ada brand-brand besar kan kayak mie instan itu kan beredar dengan merek yang sama di Indonesia. Mereka yang ngurus di sana kan. Gitu. Dan memang importnya mungkin kerjasama dengan ini. Gitu. Tempat perusahaannya itu perusahaan. Gitu. Jadi berarti memang semua bisa sih sebenarnya, tinggal kemauan pelaku usaha. Mau tidak. Nah, tapi begini, kalau kita mau bicara tadi ya kita ambil lagi kalau kita bicara ekspor tadi, bagaimana kita mencukupkan bahan baku ini? Bisa ada enggak asosiasi atau apa perkumpulan pengusaha bawang goreng? Gitu. Iya. Ada asosiasinya? Ada. Belum ada kayaknya, tapi harusnya itu kalau ada ya mereka pelaku usaha ini yang inisiasi sendiri, bukan Pemda. Dan sama-sama bikin kayak SOP besar begitu Pemda Pak. sih SOP besar akan mendukung sih, selalu mendukung. karena begini Pak Afif, ketika ada ketika kayak lagu ketika kulihat dia Oke. Jadi begini, biasanya kalau kita bicara ekspor, buyer itu kan dia yang mengeluarkan standar untuk produk itu kan? tidak negaranya Pak biasanya. Iya, maksudnya negara dari Negara tujuan. iya negara tujuan itu kan menentukan ini saya mau beli bawang goreng yang begini standar kadar SOP-nya itu maksudnya. Nah, sementara kita punya pelaku usaha kan beda-beda cara menggorengnya, cara panennya, dan itu yang tinggal ikut saja mauan. Sekarang kan kalau ekspor itu ikut kemauannya buyer, jangan. Nah itulah masalahnya kan di situ. Kalau kita mau ikut itu berarti kita hanya dengan kita punya. Tapi kalau misalnya ada asosiasi tadi, itu bisa disampaikan di asosiasi itu bahwa bawang goreng ini standarnya untuk negara ini begini. Nah, kita bisa mencukupi mungkin 30 kilo di atas lebih marah. Oh itu kalau pemenuhan kuantitas. Intinya kuantitasnya. Tapi pemenuhan kualitas seorang pelaku usaha bisa. Kalau dia sudah komunikasi dengan buyer, bisa nggak digoreng begini dengan kadar kan sih pelaku usaha pasti bisa. Selama itu tidak ada teknologi yang bertambah dari yang sudah alur yang dia sudah buat kan, bawang goreng itu kan mau pakai apalah gitu yang canggih yang tidak bisa dipenuhi pelaku usaha ya. Menambah biaya produksi kan. Semua itu bisa sih sebenarnya. Dan jangan selalu berpikir bahwa kayak produk-produk kita ini kirimnya yang skala di atas 30 tadi. Yang di bawah 30 itu sudah. Itu merangsang kan. Yang penting sudah terkenal di sana. Supaya orang tahu dulu di negara tujuan supaya tahu. Kalau semakin banyak peminatnya, itu pasti permintaan kan. Kita bentuk dulu ini permintaannya di negara tujuan. Jadi kita tidak. Jadi coba aja. Tidak perlu harus dengan jumlah yang. Kalau ada yang bilang mau masuk marketplace, ada berbayar lah, ada fee-nya apa segala macam. Betul. Lewat sosial media. TikTok. Nah, kita lagi TikTok juga. Oh bisa? Iya bisa lewat TikTok. Lebih cepat juga kalau lewat sosial media. Penjualannya? Iya. Bisa cepat. Tinggal pakai bahasa Inggris aja mungkin di situ deskripsinya. Gitu juga. Bahasa yang lebih umum. Ya. Kalau kayaknya di bawah 20 itu persyaratannya belum seperti persyaratan ekspor. Karena kalau di atas itu sudah dibuka semua segala macam itu. Gitu ya. Persyaratannya harus penuhi persyaratan yang sesuai dari negara tujuannya. Itu kalau bicara nanti, sudah permintaannya banyak gitu kan. Coba ini. Coba saja dulu teman-teman. Apalagi kita sudah ada beberapa rasa ya yang kita kunjungi kemarin. Kalau saya ini yang original.
Ada lagi yang rasa lain, Pak. Jadi ini Oh, ini sudah bawang Iya. goreng Ada. sudah ada rasa-rasanya. ini kan biasanya kita makan paling tidak Kayak keripik jarang pisang. makan begini toh. Nah, Paling makannya nanti dengan nasi. Iya, mie. Kita coba sama punya ini rasa coklat, balado. Jadi udah pakai ngemil-ngemil Pak. Matcha. Taro. ya. Taro. Ya. Iya. Snack juga. Jadi cemilan, jadi kayak cemilan. Bukan lagi kayak bumbu praktis. Kayak begini kan ini kan kayak bumbu praktis kan. Wah, berarti sudah mulai bergeser nih Iya, bawang goreng. Iya, ada inovasi lagi. Karena selama ini karena ekspor bawang goreng yang belum yang dibilang ekspor betul bawang goreng ini kan yang dari Jawa itu kan udah Yang kemana berdosa. kan, Iya. udah kemana-mana segala macam. Karena memang itu dia kan harganya murah. Yang selalu permasalahan kita ini harganya ini Iya. kan. Iya. Cuma karena selalu kita membrandingnya bahwa ini bawang goreng yang kualitas yang punya kerenyahan, aroma yang enak gitu kan. Nah, jadi harganya naik kan. Iya. Kalau memang tetap begitu anunya harganya, ya branding dia dengan bawang goreng premium kan, Iya. harganya sesuai, jadi sesuai. Oke, sekarang kita kalau ini bibit yang diambil ini dari mana bibit? Bawang goreng. Tadi Itu tadi yang maku, yang sigi dari sigi sih Sigi. kebanyakan sigi. Poboya. Kalau kemarin kita berkunjung ke perpustakaan, ada yang bilang poboya itu bagus. Iya. Cuma karena setelah diperiksa itu kandungan merkurinya, Merkurinya. timbangannya tinggi, mereka Stop. sudah tidak mengambil itu lagi. Iya. Lahannya tadi itu berarti di daerah ini ya. Daerah tadi yang di Iya. Boya, Maku, ada juga di Wombo. Iya. Yang itu yang di Wombo produsen sawit dari Kabupaten Nonggala, Tergantung permintaan skala besar Iya. ya. bisa. Jadi untuk pelaku usahanya mau minta yang di mana kan, Di ambil mana. di mana. jadi untuk pasarnya sendiri kebanyakan masih lokal ya. Masih lokal. Permintaan lokal saja susah juga dia penuhi. Iya. Oh, berarti Karena lumayan mereka akui memang permintaan saja di sini saja Iya. lokal nasional aja dan tinggi ya. Poboyanya itu kan tidak pahit. Iya. Iya. Tidak pahit. Aftertaste-nya itu. Nah, mantap. Kalau di luar negeri sendiri, ini pasarnya yang mana paling Iya. menarik? Kalau yang paling mudah itu Asia, Pak. Malaysia yang paling secara geografis ya, Satu kultur Malaysia. kita ya. Iya, tapi kalau yang potensial itu kalau di Amerika itu Kanada, Pak. Kenapa? Iya, Kanada permintaannya makin meningkat ini trennya. Mungkin di Kanada karena ada Kaledo barangkali di sana ya. Gimana Ya, benar. Karena ini pasangannya ini apa? Kayak di sana. bisa jadi. Kalau di Uni Emirat Arab di sana karena banyak imigran, Iya. imigran dari Asia. Mereka mungkin bikin acara perkumpulan begitu, baru Kalau bikin Kanada permintaan. Kalau Kanada memang ada orang, memang masyarakat Kanadanya. Karena Kanada itu kan terlalu beragam orangnya. Iya. Kan. Mungkin karena kepraktisannya, Pak. Iya. Mereka suka kepraktisannya. Jadi ini bawang goreng kan bisa dicampur di makanan, nasi goreng, mungkin jadi bumbu. Iya. Kalau Kanada kan roti makanan mereka sama dengan Amerika. Kan bisa dicampur di burger. Iya. Iya. Bisa, Pak. Di burger. Iya. Bisa dicampur di kebab, burger. Oh, Makanya mereka suka itu karena dia menambah cita rasa. Kita rasa sama memang crunchy kan. Iya. Jadi 2025 kemarin negara apa yang paling Kalau yang tren sekarang Kanada, Pak. Kalau di luar ya. Selain itu di terbanyak? yang meningkat, yang punya potensial, Pak. Kanada. mungkin karena ada Kaledo tadi gitu. Iya kayaknya mungkin, Pak. Siapa tahu di sana ada penjual kaledo. Campur lagi orang malu tuh. Lagi Sekolah meningkat di ya. sana. Iya, potensial sekarang kan ada Jepang. Kalau Jepang kan memang sudah beberapa Iya. tahun ini memang sudah bagus tuh penjualan di Campur sana. di udon ya. Iya. Udah. Ramen, Bawang goreng. Iya. Udon. di sushi. Kalau Thailand itu apa? Yang kuah itu apa? Iya, tom yum. Tom yum. Ya. Enak ini pakai Mereka campur bawang di situ. goreng. Tom. Iya, tom Tom yum. yum. Thailand. Kalau bahasa Indonesianya palu marem. Apa? Ada mungkin. Iya. Enggak lah, tom yum kan udang. Oh. Tidak jauh berarti. Jadi Gitu. ini peluang untuk pelaku usaha ya yang ada di khususnya ada di Sulawesi Tengah. Iya. Karena bawang goreng kita ini sudah
meningkat ini ya Iya. trennya untuk 2025 kemarin itu ada Kanada, Kanada. lagi yang antara Artinya secara potensi Iya, ini besar Arab. kan Iya. pasarnya itu semakin luas. Kalau Belanda mereka suka yang premium. Iya. Bawang goreng yang premium. ini kayak Premiumnya itu dalam arti dia gimana? Pokoknya semua dari Bentuknya, kemasannya, kemasannya, iya, isinya, mos yang dia tidak boleh pecah-pecah. Iya. iya, mungkin ada ketebalan tertentu itu bawang harus- Irisannya. irisannya. Iya, alatnya harus ini presisi. Iya, sih. iya. Nah, Kalau Belanda itu mereka cenderung yang premiumnya. ya. kalau ini sih secara rasa udah kan, aroma Ya, udah. sudah dihargai juga ini Pak, Iya. bawang goreng mereka sudah tahu. Bawang goreng Sulawesi Tengah ini bisa masuk pasar Eropa lumayan. Cuma Iya, dia lumayan cuannya. cuannya Iya. persyaratannya, Persyaratannya. keamanan pangannya cukup ketat. Apalagi kalau di Australia itu harus ada sertifikasi France apa begitu. Untuk- Ada salah satu juga sertifikasinya yang harus dipenuhi. Kalau Australia, Australia. ya Kalau dia mau pakai brandnya sendiri ke sana itu panjang urusnya, Iya. panjang sekali. Tapi bisa. Tapi kalau bawang goreng itu kita cuma jadi kayak rantai pasoknya suppliernya, Iya. eksportir supplier. Iya. Nanti di sana si buyernya yang packaging lagi dengan brandnya dia sendiri, ya bisa saja. Itu untuk langkah awal kan. Karena kalau mau dari sekarang kita buatin brandnya kita untuk pasang brand produk retailnya di sana di negara tujuan, kita harus betul-betul branding. Iya. Sana bahwa ini bawang goreng A dari umpama Sri Rezeki atau Mbak Sri, Iya. dia harus brandingnya memang di sana. Terima orang cari dulu. kalau pengaruh ini Pak, kayak pameran begitu, Kan semua itu isi dagang. pintu awalnya Iya. pelaku usaha. Kayak kemarin kita ada yang di Bali itu kan awalnya dari pameran-pameran internasional itu. ya, Cuma ya kita kan kurang memfasilitasi itu kan dari sisi anggaran kita tidak terlalu ini kan. Tapi itu sebenarnya bukan hambatan juga. Secara online masuk di market di situs-situs pameran-pameran internasional bisa aja kita langsung komunikasi dengan buyer. Yang sebenarnya yang paling bagus adalah di sosial media. Iya. Sosial media. Banyakkan relasi jejaringnya kita dulu kan. Bagus. Sayang loh kalau kita tidak. Yang lagu viral itu satu di luar negeri. Iya. iya, Nah itu tinggal brandingnya dia kan unik. Tinggal kita bagaimana mengemas produk ini Iya. supaya orang tertarik, jadi penasaran. Nah, itu kekuatan brandingnya. Jadi berarti apa yang harus dilakukan oleh pelaku usaha? Kalau dia cuma mau jadi supplier tadi, dia proses ekspornya dengan karungan gitu Iya. tuh, ya nggak perlu branding. Iya. Tapi kalau mau produknya Iya. sendiri yang naik di pasar Betul. internasional, Brand. dia harus daftar merek dulu ya. Iya. Hakinya itu patenkan mereknya dulu kan. Iya. Baru branding terus, Sekarang begini, ceritakan terus. kalau kita jual di Sosial pasar media. misalnya begini, kita bicara tanpa merek, gitu kan? Kita jual di pasar lokal sama pasar internasional, tentu lebih tinggi kan? Iya. dari sisi harga, iya Yang pasti. dengan merek, Enggak, tanpa merek, iya tanpa merek. pasti di bawahnya lah. Kan Lokal. kita dibeli karungan kan, Iya. dihitung karungan. Sama juga Jadi misalnya. harganya kita kan, Nah kalau dibandingkan dengan merek yang ada di Indonesia, pasar lokal. kita branding masuk di marketplace atau kita jual di TikTok Iya. dengan dalam bentuk dolar, kita sesuaikan, kita coba cross check lewat marketplace. Iya. Segala macam marketplace lah, ada Alibaba atau marketplace yang ada di negara itu. Iya. Kita lihat harga yang sebanding, produk yang sebanding dengan dia. Kira-kira bisa kita hargakan berapa dia? Dia lebih tinggi lagi. Dia dijual per retail kan per 100 gram, lumayan Iya, harganya. iya, iya. Sedangkan itu beli per karungan, per 10 kilo kah, per Iya. 20 kilo. Betul. Tadi harga retail lebih tinggi. Tapi tantangannya luar biasa. Podcast. Pemenuhan keamanan pangannya harus Iya. GMP dulu. Karena negara pesaing kita seperti Vietnam, Iya. luar biasa aware-nya dia terhadap keamanan pangan. Iya. Dia jor-joran. Iya. Atau mungkin itu Pak, yang bikin kayak bawang gorengnya kita kayak masih di situ saja. Karena Iya. Karena begini kalau saya lihat pelaku usaha masih nyaman di iya. Iya. Karena mereka pikir dengan lokal saja mereka sudah Iya. banyak Sudah permintaan. Harganya aja itu kan
Untuk pasar yang orang tuh biasa datang, Iya, kenapa mahal ini? Ya, Pas dirasa, ya worth it sih. worth it lah. punya Di pasar kualitas. nasional aja sudah lumayan. Harga sekarang per kilonya berapa ya kalau di Palu kalau orang belinya di sini? Ini tadi 100 gram itu 35, 35. ya, 35. 100 gram. 100 gram. Berarti kalau Kita kemarin kita 300-an. 40 ya. riset lalu kemarin kan yang di Amerika itu kan per 100 gram 90-an. Iya. Sampai 100 gram 90. 90.000. Jadi berarti Itu Vietnam. iya, Bawang berarti goreng Vietnam. 900.000 kalau kita bisa 90.000. Dijual di 90 supermarket kalau ya Pak kita- ya. berarti kalau 1 kilo Jual Hmm, liter. iya. ya berarti 900.000 kurang lebih, jadi 3 kali lipat harganya Iya. ya dari harga. Nah ini yang sebenarnya kalau kita bisa ekspor, artinya petani diuntungkan, pelaku usaha juga pasti akan ini. Nah ini sebenarnya tugas PR dari teman-teman yang ada di Pemerintah. ya pemerintah, bagaimana caranya supaya bawang kita ini bisa dijual dengan harga yang tinggi atau diekspor dengan kualitas yang harus dipertahankan gitu, seperti yang sudah ditahu sekarang ini, sehingga nanti bisa otomatis harga di petani Bagus juga. ya bagus juga, kan dampaknya di situ. Sebenarnya kalau ekspor itu kan semakin banyak kuantitasnya, Mhm. di situ profitnya kan semakin Besar lebar juga. kan, Iya. semakin lebar kan. Iya. Kalau ini kau hargain nanti ada yang tinggi jadi drop lagi kan. Harusnya dengan harganya dia sekarang saja Mhm. itu kan sudah untung sebenarnya. Tinggal karena ingat kalau ekspor adalah akan tambah biayanya di biaya logistiknya gitu kan. Iya, betul. Ya, karena biaya logistiknya mah apalagi Palu ini kan belum ada yang kalau logistik pengiriman pesawat kan ini mengandalkan pesawat kan, itu lumayan masih agak mahal kan, karena kita bukan sudah port internasional tapi tidak seperti Soekarno-Hatta kan. Iya. Nah, pengirimannya tidak ada semua perusahaan-perusahaan pengiriman logistik itu yang standby di sini kan, Biasa-biasa. cuma baru berapa aja yang di sini kan. Jadi itu akan menekan harga kita juga kan. Iya. Saat ini juga kayak kantor pos sudah support sih, dan kita dengan pelaku usaha ada juga Garuda gitu kan. Bisa kan? Bisa cuma ya kalau semakin dikasih naik harganya nanti tidak berterima lagi di luar. Harga ini saya sudah cukup lumayan tinggi sih. Iya. Tinggal lihat lagi pasarnya, karena yang Vietnam tadi itu kalau dikejar-kejar ya biaya pengirimannya yang cukup tinggi sampai harganya di 90. Bukan harga untungnya dia Iya. gitu tebalan besarnya, enggak, karena situ ada biaya pengirimannya kan. Iya, oke, Semakin oke. banyak dikirim semakin murah. Ya, berarti negara saingan kita berarti itu Vietnam ya. Oh, Vietnam. peniru. Produsennya. Vietnam. Produsen bawang goreng. Dia ikut Cina Kalau- itu dulu. Cina. Sekarang Kalau Cina. Thailand sama itu pesaingnya kita juga. Vietnam, Kalau- Thailand. kalau Thailand bahasa Thailandnya apa ini kalau mau? Bisa. Cui puci. Tapi masih bahasa Mandarin. Wow. Gitu. Tapi belum ke negara berikutnya. Itu dua bahasa yang sulit ya. Iya. Kalau di bahasa Mandarin apa tuh? Bawang goreng. Bawang goreng. Bawang goreng. Mohon maaf belum gitu. Produksi sampai kita pelajaran ini. Oh, Buci tahu. Aku cerita itu belum ditahu. Belum ditahu kan? Belum itu. Oke. Nah, semoga bawang goreng Ya. setengah ini bisa bisa mendunia. Iya. Gitu kan. Sering menceritakan lah dengan Iya. sosial. Iya. Ini bawang goreng kita. Ini juga bagian daripada mempromosikan bawang Ini kita goreng. kan lagi mau menyebarluaskan Iya, informasi. betul. Dan ternyata memang bawang goreng kita ini kualitasnya bagus, kualitas mantap karena memenuhi persyaratan tadi, ketinggian Betul. berapa, kemudian Iya. bibit Jadi lembah. tanahnya. itu. Tanahnya, iya. Mungkin juga di Katulistiwa ini juga mungkin ya, karena ada garis Ya. putih. Iya, mungkin ada beberapa. Iya. Kayak durian kemarin ya. Ya. Katanya alasannya ya mungkin ya ini dengar-dengar. Iya. Katanya mungkin karena kita punya
anugerah yang diberikan Tuhan itu berada di garis khatulistiwa sehingga bisa mempengaruhi. Mudah-mudahan itu juga. Kita kan daerah panas tapi kelembapannya lumayan. Iya. Tidak kering kan. Semoga Jadi bawang goreng ini bisa menjadi andalan ya, produk andalan. Ya, harusnya bisa sih. tinggal pelaku usahanya terus meningkatkan Kualitasnya. kualitas SDM-nya, Iya, sumber daya manusianya, SDM-nya. tingkatkan terus promosi terkait bawang goreng. Jadi bukan cuma pelaku usaha, kita pemerintah Iya. juga Oh, iya. bantu untuk mempromosikan. Iya, itu tugas teman-teman di. Ya, kita sudah kemarin 2024 atau 2020 ini kita kan sudah bawa ke California ini bawang goreng. Presentasi sama diaspora yang ada di Amerika. Amerika. Saudara-saudara kita yang sebangsa Indonesia Iya. yang Tinggal. tinggal di California. Tapi tahun ini baru-baru loh Pak. Kita kirim ke Tunisia. Oh iya, Kita baru kirim ke juga. Tunisia juga. Bawang Itu goreng apa? ini. Afrika. Iya, dia kan mau ada, pokoknya sepanjang tahun 2026 mereka akan pajang untuk bawang goreng kita. Jadi Produk kita dari Sulawesi. Sudah ada sampelnya ke sana. Iya. Iya. Sudah ada sampelnya kami kirim. Iya, ini mudah-mudahan juga petani-petani bawang Iya. kita yang ini Tingkatkan produktivitas. betul, karena ini punya potensi Menjaga yang. kualitasnya. Jadi otomatis kalau misalnya bawang goreng sudah dikenal di seluruh negara-negara di luar sana, itu otomatis permintaan akan meningkat, berarti harga juga akan bisa naik kan, berpengaruh kan, karena banyak permintaan harga bisa naik. Kesejahteraan untuk petani dan pelaku usaha di Iya. Sulawesi Tengah. Kalau semakin naik harganya, ya pasti berimbas di bawah juga kan, Oh, iya. di hulunya. Iya, Oke, tapi kita cari bawang goreng. Saya mau cari yang rasa anu itu. coklatnya. Coklat ya. Nanti kita bagusnya bahas apa gitu lagi yang nanti, tapi dengan suasana yang berbeda. Bagaimana kalau kita ke Paneki? Alam ya. Ya. Kita akan cerita ya nanti kita sampaikan Iya, di sana ya. Mau tahu? Ikuti terus ya, ikuti terus Ekspor. ngobrol ekspor. Ngobrolin ekspor. Ngobrolin ekspor. Uye ye 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 ye. Ngomong Unidi. Ngobrolin ekspor. Uye. Ngomong Bu Citra. Ngobrolin ekspor. Yo man, yeay. Ngomong Pasifik. Ngobrolin ekspor. Yo terakhir kan. Ngomong Ngobrolin ekspor. Oke, ayo cabut. Ada standar yang mereka datang. CEO kan pasti Bapak. Selain yang dikatakan di video tadi, dia juga harus BACC. Ya. Tembus ke luar negeri, ngopor, asyik dan seru, bahas peluang jalan terang, bersama kita maju, diskusi tanpa henti, ide-ide mengalir, membuka gerbang menuju dunia yang lebih cerah, langkah berani kita tak akan mundur, dengan semangat tinggi, sukses bersama kita rayakan.